Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah perkenankan kita untuk dapat melaksanakan sebagian dari aktivitas ibadah kita di awal hari ke sabaraha Pak ayeuna? Bilih hilap namanya. Bilih hilapanya. Jangan sabar dinten deui, Pak. Biasana di bulan Ramadan teh anu dinanti teh adzan maghribnya Pak. Adzan maghrib dan hari ke-29. Biasana banyak. Mudah-mudahan di dieu mah henteu gitu. Eta mah di ditu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guna mengingatkan, menguatkan perjalanan kita di bulan Ramadan ini, di mana kita memasuki pertengahan bulan Ramadan yang tentunya godaan, ujian, cobaannya luar biasa Pak hari ini ya. Biasanya di pertengahan bulan Ramadan mulai nih agak goyahnya. Pami ibu-ibu ieu teh tos aya hilal acuk lebaran can ya euy cenah. Pami bapak-bapana ieu hilal THR teh aya moal cenah. Atau terkena efisiensi kade. Nah, dalam rangka mengingatkan, menguatkan kita di pertengahan bulan Ramadan, tentu kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan saum terutama di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang menyertai saum di bulan Ramadan, tentu kita sudah hafal banyak. Aya dina surat naon Pak Bu? Ya, Al-Baqarahnya Pak. Ayat sabaraha wae Pak? 183, 184, 185, 186, 187 dan 188. Nah, malam ini saya ingin mengajak terlebih dahulu Bapak Ibu untuk memperhatikan salah satu dari dua ya. Salah satu atau benar satu Pak? Ya, salah satu dari dua ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang berkaitan dengan saum, yang tentunya harus menjadi perhatian kita. Karena memang ayat-ayat ini kalau kita lihat dari susunannya, ini ayat-ayat yang tidak mengandung kalimat saum dalamnya, yaitu ayat ke-186 dan 188. Tah ayeuna mah da ke aya keneh Bu abdi kabagian sakali deui mah tepatnya di malam-malam itikaf. Tangke urang bahas 188. Ayeuna urang perhatoskeun dinu ayat 186 heula. Di ayat 183 Allah mengungkapkan kalimat saum di dalamnya dengan kata siam, jam'u min saum eta teh nya. Jadi siam itu jamak dari kata saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Terus ayat salajengna 184na ayyam ma'dudat dan seterusnya ada kalimat saum di dalamnya? Ada. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aya kalimat saum? Aya. Dinu ayat 185 na ayat teu kalimat saum Bapak Ibu. Ada. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Aya? Aya. Ayeuna 186 ayat teu kalimat saum Bapak. Teu aya nya. Teu aya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aya teu kalimat saum di dinya? Teu aya. Terus lajeng ka ayat salajengna 187 na uhillalakum lailatas siam. Aya kalimat saum? Aya Bapak. Tah lajeng deui ka ayat 188 ke.
ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum bil ismi wa antum ta'lamun kan gitu. Aya kalimat saumna teu aya. Nah, oleh karenanya yang harus kita perhatikan itu ayat yang tidak mengandung kalimat saum, Pak. Da anu aya kalimat saum mah pasti terus dibahas ku sadusana leres, Pak. Di awalnya duh ka ayeuna. Nah, ada satu ayat di antara dua ayat yang di dalamnya tidak mengandung kata saum. Yang ini seolah-olah Bapak ya, kalau kita hanya baca biasa, ini tidak ada unsur bulan Ramadan ataupun saum di dalamnya. Nah, cenah ya kan tidak ada kalimat saum. Ya. Nah, wa idza sa'alaka ibadi kata Allah. Dan jika hambaku bertanya ani tentang keberadaanku, ya, fa inni qarib, jawablah aku amat sangat dekat. Tah eta kalimat pertama. Jadi ketika ada seorang hamba bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Subhanahu Wa Taala di mana, maka jawab aku amat sangat dekat. Tah kalau kita lihat di tafsir Bapak Ibunya, eta teh ayat yang diturunkan berkaitan dengan suatu ketika ada Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad. Lalu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah Tuhanku itu dekat atau jauh? Seandainya Tuhanku itu dekat, maka aku akan berdoa kepadanya dengan doa yang pelan-pelan, dengan doa yang lirih. Gitu. Tapi seandainya Tuhanku itu jauh, maka tentu aku akan berdoa dengan keras, dengan teriak, dengan suara yang tinggi." Nah, kemudian Nabi terdiam. Nabi terdiam itu bukan artinya Nabi tidak bisa menjawab. Ya, pami Nabi diam bukan artinya Nabi tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena apa yang menjadi jawaban dari Nabi itu pasti berdasarkan pada wahyu. In huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan pada wahyu yang diberikan. Maka Nabi terdiam, kemudian turunlah ayat 186 surat Al-Baqarah, bahwa Allah itu fa inni qaribun, aku ini apa? Dekat. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di surat Qaf, Pak, eta teh aya Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang menempel pada setiap diri manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu amat sangat dekat. Maka tidak mesti kita berteriak ketika apa nanti. Nah, disinilah kemudian Pak, ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Nah ini. Jadi ayat ini Pak, ya, yang seolah-olah tidak ada kaitan dengan Ramadan, dengan saum di bulan Ramadan, ternyata ini adalah bagian terpenting dari kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Apa bagian terpentingnya Pak? Memperbanyak doa Pak. Da urang mah kadang hilap dan nabi nage manusianya Pak. Damun emot teras mah malaikat leres Pak. Taat teras malaikat gitu. Da urang mah manusia ada lupanya. Kadang perhatoskeun Pak, upami buka cing. Kadang orang hilapnya Pak, buka teh, wah semua sudah tersajikan, tiba-tiba Allahu Akbar, blok. Ya. Atau ketika menjalani saum Pak dalam keseharian, pasti yang ditanya teh naon? Aduh, iraha waktu buka teh, iraha adan maghrib teh, biasanya gitu Pak. Eta tehnya dimulai saum teh, baru juga ba'da subuh, nya qobla subuh sana. Sudah menanti irahanya itu lohor, geus lohor deui, geus asar deui. Tak terkadang kita lupa bahwa di dalam pelaksanaan saum itu ada yang terpenting apa? Berdoa Pak. Nah orang teh sok hilap Pak, dinu sadi dinten teh nya saum teh ngan saukur misalkan menahan lapar, menahan haus, menahan dari hawa nafsu misalkan. Tapi kita lupa bahwa ternyata
bagi setiap yang saum itu ada jaminan doa-doa yang diijabah. Ada jaminan bahwa setiap permintaan permohonannya akan diijabah dengan kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah. Allah akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Makanya nanti Nabi di dalam hadisnya menyampaikan dalam salah satu riwayat bahwa ada salah satun, ada 3 golongan la yuradu da'watuhum, yang tidak akan tertolak doa mereka itu. Tak iya Pak poinnya teh. Jadi saum itu bukan hanya menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu, tapi harus dijadikan sebagai momentum kita untuk berkeluh kesah, mengadu setiap permohonan, permintaan, kebutuhan, keinginan yang ingin kita capai Pak. Tah poinnya teh di dinya. Karena apa? Ada jaminan orang yang saum itu akan diijabah doanya. Salah satu la yuradu da'watuhum. 3 golongan yang tidak akan ditolak apanya? Doanya. Siapa? Yang pertama ada yang namanya al-imamul adil. Pemimpin yang adil, Pak. Jadi pami urang gaduh pemimpin nu adil, Pak. Eta teh dipastikan setiap keinginannya pasti akan diijabah. Maka kalau kita kembalikan dulu bahwa setiap kita ini adalah pemimpin Pak sebetulnya. Setiap kita ini adalah pemimpin. Maka kalau kita bisa adil pada diri sendiri, pada keluarga, ya, pada hal-hal lain, maka pasti doa kita akan diijabah. Misalkan kita bertanya, nah cenah urang teh ngadoa tapi asan teu diijabah teh. Eta teh menurut pemikiran kita. Tapi menurut pemikiran Allah apa? Kan paling tidak 3 Pak doa itu ya. 1, diijabah itu ada yang cash langsung di dunia. Yang kedua, ada yang ditangguhkan untuk diberikan nanti di akhirat. Ada juga yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau dihindarkan dari mara bahaya. Bagian dari doa kita Pak. Dan tugas orang mah naon? Ujibu da'watad da'i. Kita mah tugasnya berdoa. Ud'uni astajib lakum, tang itu. Berdoalah kepadaku, kan yang akan memenuhinya siapa? Allah. Yang pertama ada imam yang adil. Nah, yang kedua as-shaimu ya, atau was-shaimu, dan orang yang saum hatta yuftir, sampai dia berbuka. Kade Pak. Dibuka orang kan bukan mah dicontohan ku Nabi kan. Minum satu teguk air, kita berdoa. Zahabat dzuma wa btalatir uruku wasabatal ajru insyaallah. Kita berdoa. Tapi di keseharian kita, nah ini Pak yang kadang kita lupa, bahwa ada doa saum yang diijabah hatta yuftiro, sampai dia berbuka. Cik bade naros Pak, upami tos subuh dugi ka magrib, kantos orang menyempatkan untuk berdoa Pak di tengah-tengah saum kita. Atau kita hanya sekedar ya sudah karena sedang saum lah, doa ge saum we. Mualah mau ngadoa sada nuju saum. Justru kesempatan kita di situ. Ketika kita saum bahwa doa kita akan diijabah. Lalu yang ketiga ada golongan apa? Yang ketiga wasaimu hatta yuftiro, dan yang ketiga adalah kan yang pertama imam adil, yang kedua orang yang saum sampai dia berbuka, yang ketiga wa da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi Pak. Makanya pami orang merasa terzolimi Pak oleh siapapun, ngadoa we. Tapi ngadoana ulah ngadoakeun nu ngazoliman ulah Pak. Doakan kebaikan untuk kita. Doakan kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan wa man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha Pak. Kata di surat Al-An'am, siapa yang datang dengan kebaikan maka balasannya kebaikan bagi dia, bisa mencapai 10 kebaikan. Tapi wa man jaa bisayyiati fa 'alaiha. Barang siapa yang datang dengan kejelekan, keburukan, maka ya itu untuk dirinya sendiri, begitu. Jadi berdoa Pak. Tak ieu nu kadang urang naon? Urang teh lupa Pak. Ketika saum apa? Untuk memperbanyak doa. Padahal kesempatan peluang kita untuk meraih ya, setiap yang kita pinta kepada Allah, peluangnya lebih besar ketika bulan
Ramadan. Apalagi nanti misalkan di malam-malam Lailatul Qadar ya. Kalau kebayang Pak, orang teh ngadoa sakali eta teh ibarat kita berdoa 1000 kali Pak. Makanya harus memperbanyak apa? Berdoa. Tetapi, ayat tapi apa? Ayat tapian. Ayat tapi apa? Ada syarat manakala kita ingin diijabah doa itu dengan cara apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah kita apa? Memenuhi setiap perintah Allah Pak. Iya Pak, luar biasa nanya. Allah itu ketika memerintahkan sesuatu, pasti Allah berikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa bagi hambanya Pak. Apa? Salah satunya ketika Allah mempersiapkan saum untuk hamba, memerintahkan untuk saum Pak. Di situ Allah siapkan ada doa-doa yang siap diijabah, ada pahala-pahala yang siap untuk diberikan balasannya ya, setiap kebaikan itu. Nah, jadi syaratnya kan kita kan sudah memenuhi panggilan Allah itu, sudah apa? Melaksanakan saum. Nah, tinggal kita memperbanyak doa. Kenapa? Karena boleh jadi kita lupa. Wal yu'minu bi, tapi syarat yang kedua Pak, jangan hanya sekedar apa? Melaksanakan. Jangan hanya sekedar meminta kepada Allah, tapi mesti didasari dengan keimanan. Bahwa amal ibadah kita ini dasarnya iman, dan doa kita juga dasarnya iman, keyakinan bahwa Allah akan memenuhi setiap apa yang kita pinta. Nah, nanti ada satu pemenuhan dari Allah Subhanahu wa taala apa? La'allahum yarsyudun, Pak. Agar kita memperoleh petunjuk Pak. Sehingga apa yang menjadi doa kita ihdinas siratal mustaqim ini bisa apa? Bisa terpenuhi. Makanya di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbanyak doa. Jadi hubungan antara ayat 186 surat Al-Baqarah ini dengan bulan Saum atau dengan bulan Ramadan adalah terkait dengan peluang kesempatan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah, karena Allah berikan jaminan bagi mereka yang saum doanya akan diijabah. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua memperbanyak istighfar. Kayak ayat di surat Hud pamit lepat ayat 64-nya pamit lepat Bu. Ayat fastagfiruhu, maka hendaklah engkau beristighfar kepada Allah. Summa tubu ilaihi, kemudian engkau bertaubat kepadanya. Makanya ada di dalam salah satu riwayat Nabi mengajarkan satu doa di bulan Ramadan itu. Apa? Apa doanya tuh Bu? Ya afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Ya afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Jadi di bulan Ramadan peluang kita untuk memperoleh pahala sangat besar Pak. Untuk menghapus dosa juga sangat besar. Makanya ya, kenapa Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, di akhirnya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Karena Allah siapkan pahala yang besar dan Allah siapkan ampunan yang besar bagi mereka yang memohon ampun. Sehingga inilah kemudian yang disebut dengan makna futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar. Bahwa dibuka pintu surga itu caranya apa? Tadi Allah membuka peluang kebaikan, peluang doa bagi siapa? Bagi mereka yang berdoa. Termasuk Allah menutup pintu neraka itu bukan artinya pintu neraka ditutup, tetapi Allah mempersiapkan berbagai peluang untuk kita berusaha agar Allah mengampuni setiap dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa mengoptimalkan sisa-sisa di bulan Ramadan sehingga bisa menjadi bulan yang betul-betul penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.